Kalau kalian malas untuk membahas itu, memahami ini semua, minimal hari ini karena pernyataan Rizik Syihab ini sudah keterlaluan. Satu, beberapa kali mengajak perang. Kita tidak usah berperang, percuma berperang dengan saudara kita. Maka Abah selalu katakan, kalau berperangnya itu dengan saudara kita, jangan lakukan. Tadi semua, tapi kecuali berperangnya dengan Ba'alwi, siap, mari kita lakukan. Tadi semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal cuplikan video, Abah Setu mengharapkan kepada kita semuanya, warga negara Indonesia yang mempunyai akal sehat, mempunyai pikiran yang normal, dan mempunyai pemikiran yang seharusnya dimiliki oleh semua warga, bahwasanya beredar sebuah video di mana Habib Rizik menyerukan untuk mengajak perang. Nah, ini harus kita berhati-hati kata-kata tersebut. Di sini Abah Setu mengajak kepada kita semuanya untuk berhati-hati terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Nah, untuk itu mari kita simak terlebih dahulu video yang akan disampaikan oleh Abah Setu ini. Jadi mohon untuk dipahami dan dimengerti agar kita tidak gagal paham dengan adanya isi video ini. Itu selamat menyaksikan. Abah percaya para Habib ini juga tahu mereka juga bukan durian tadi semua, ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar, ya. Ini. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, takbir. Dalam video ini jelas. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, takbir. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka, ya sesungguhnya, dan mereka mengatakan siap rebut Indonesia. Jadi jelas selama ini memang mereka sebagaimana oleh orang-orang yang ahli di bidang kewarganegaraan, para ahli-ahli hukum, tadi semua. Sesungguhnya adalah orang-orang imigran Yaman dari mulai sejak kemerdekaan tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena mereka adalah orang-orang yang dari awal juga digunakan oleh Belanda adalah untuk mempertahankan secara de facto dan de jure keberadaan penjajahan di Nusantara. Itu sudah nggak usah lah kita Abah buka, karena itu sudah menjadi rahasia umum di dalam berbagai buku yang kalau kalian mau kaji, baik dari buku dari siapa Panderplas, dari Snokor Gronje, dan juga termasuk kisah Utsman bin Yahya. Itu sudahlah kita semua TST tahu sama tahu tadi semua. Tetapi dengan pernyataan-pernyataan mereka, pengakuan bahwa Pulau Jawa adalah milik mereka, Jawa Barat adalah milik Habib, dan ada video dari Rizik Syihab yang mengatakan, yang katanya ini adalah dari pertemuan mereka, bahwa mereka harus merebut Indonesia. Merebut Indonesia dari siapa? Indonesia itu punya kami. Indonesia itu punya bangsa Indonesia. Maka tidak aneh kalau seandainya mereka mengakui kemerdekaan adalah hasil perjuangan para habaib. Tetapi fakta, saudara-saudaraku muhibbin dimanapun Anda berada, sadarlah tadi semua, ya. Pelajarilah sejarah oleh Anda betapa bahayanya negara kita. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Ini yang pernah terjadi, kata Abah, juga adalah di Palestina. Ada tahun 1930 pada ada 4.000 kapal Yahudi Ashkenazi yang datang dari berbagai negara, yang diusir oleh Hitler, oleh Mussolini, oleh berbagai elemen yang ada di dunia. Karena Yahudi Ashkenazi adalah satu klan seolah-olah oleh Allah diciptakan memang untuk dijadikan sebagai, mereka tidak punya warga negara, mereka tidak punya kependudukan, dan mereka teriak-teriak di Palestina, sahabat, dan mereka teriak-teriak mengatakan, kami saudaramu, wahai orang Palestina, kami adalah keturunan Ibrahim, kami adalah Yahudi, tadi semua. Tapi tahu apa yang terjadi? Sekian puluh tahun kemudian, hari ini kalian menyaksikan. Maka bagi kalian yang merasa bahwa sakit hati melihat bagaimana perbuatan Zionis kepada Palestina, jangan lupa itu sedang terjadi pada negara Anda tadi semua. Ya, adapun mereka-mereka yang mengaku Habib dan Duriat ini hanyalah mereka orang-orang yang digunakan, kata Abah juga. Barangkali Abah yakin barangkali mereka sendiri tidak paham, sahabat. Adalah mereka digunakan oleh kelompok tertentu, oleh kekuatan tertentu. Sebagaimana Abah mengerti bagaimana perjuangan
Gus Dur dulu, ya. Bagaimana termasuk Gus Durian adalah bagaimana ada Pam Swakarsanya Pak Harto saat itu sahabat adalah ingin tidak dalam muktamar Cipasung. Gus Dur itu adalah sudah dipatok harga mati, hidup atau mati dari semua. Pak Harto tidak menghendaki Gus Dur itu jadi adalah ketua PBNU dari semua. Disitulah Rizik Syihab mulai dari tukang parfum, dari hanya sebatas seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, begitu kan tadi semua. Bapaknya hanyalah tukang parfum di Petamburan, apa tahu bapaknya. Dan juga termasuk mereka adalah pada saat itu adalah mulai mendirikan ormas ya, di Jakarta itu ada digunakan oleh Sutioso dari semua untuk menghadapi forum Bekasi, forum Betawi Rempung dari semua. Dan mereka hidup hanyalah dari Kalijodo. Tiap malam mereka adalah hanya memberikan yang senantiasa merasa bahwa mereka adalah pelaku keadilan. Tapi sebenarnya itulah kenapa apa yang terjadi, kenapa Rizik Syihab begitu benci dengan Ahok, karena Ahok telah menutup segala kegiatan yang ada di Kalijodo saat itu, yang merupakan saat itulah ATM bagi FPI saat itu. Saya tinggal di sana, saya tahu apa yang terjadi. Bahkan dulu di awal-awal Abah adalah pernah menjadi jamaahnya Rizik Syihab adalah di Petamburan. Tetapi sekarang ini sahabatku yang dimanapun berada, yang merasa masih mencintai mereka sebagai duriat, tolonglah sadarlah tadi semua. Dari video yang barusan yang Abah putarkan, Rizik Syihab mengatakan adalah waktunya adalah sekarang bergabung. Mari kita rebut Indonesia. Memang tanda-tanda untuk merebut Indonesia sudah kelihatan. Sebagaimana dulu Yahudi Ashkenazi, sahabat. Karena mau nggak mau mereka itulah Yahudi Ashkenazi. Sama haplogrupnya adalah G. Ingat itu. Haplogrup G itu adalah menunjukkan adalah Yahudi Ashkenazi yang menunjukkan sama seperti dulu Yahudi-Yahudi yang datang dari berbagai negara di dunia. Mereka hanya menggunakan baju agama. Mereka hanya menunjukkan kan ingin menipu orang Islam. Dan ini terjadi di Mesir, ini terjadi di Afrika, terjadi di Yaman. Orang Yaman sendiri tidak suka dengan mereka karena mereka bukan penduduk Yaman asli. Nah inilah yang harus dipahami. Dari video ini sangat jelas kepada kita suara Habib Rizik yang begitu. Siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Siap rebut Indonesia. Apa yang kau ingin lakukan Rizik Syihab tadi semua? Pantas engkau benci dengan Pancasila. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pangkat Cina? Demikian pula dengan Lutfi bin Yahya. Pantas kakekmu itu benci dengan torikoh-torikoh yang didirikan Pangeran Diponegoro. Torikoh yang didirikan oleh Imam Bonjol, torikoh yang didirikan oleh Hasanuddin, torikoh yang didirikan oleh Teguh Umar, Tengku Cetditiro. Dan kalian menganggap itu adalah apa yang dilakukan mereka adalah gurur. Dan inilah yang menjadi lucu kepada kita. Pada dasarnya kita membela diri, membela kebanggaan diri, membela bangsa dan negara, membela lambang negara. Disebutlah oleh kiai-kiai masih buta mata, buta hati, yang mengatakan kita adalah PWI pengadu domba tadi semua. Jelas-jelas mereka ada videonya, ada statementnya. Bahkan kalian sadarkah warga Indonesia? Di mana harga diri kita sebagai bangsa, harga diri kita? Bagaimana kita akan berhadapan dengan orang tua kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan darah di Nusantara ini? Bahkan lihatlah, mereka telah menapikan Pak Wali Songo. Wali Songo sudah datang tahun 1400. Mereka datang 1800 dibawa oleh Senokor Gronye. Dan mereka berteriak-teriak, kamilah yang membawa Islam ke Nusantara. Inilah ya. Dan fakta-fakta sejarah mulai terbukti bahwa sesungguhnya adalah sekarang ditemukan kitab yang kalian banggakan. Seolah-olah kami tidak mau menyakiti mereka adalah mereka karena kitab-kitabnya kami kaji. Ya, di antara mereka karena sekian hampir 1000 tahun wajar kalau di antara mereka ada ulama. Karena masalah ulama dan enggaknya itu nggak ada hubungannya dengan nasab sebetulnya. Ikrimah, seorang putrinya Abu Jahal menjadi mufassirin. Imam Bukhari adalah masih juga adalah duriatnya adalah Yahudi. Nggak ada masalah sebetulnya dengan duriat sebenarnya. Nggak ada masalah. Dan tidak ada kaitannya juga kalau kita ingin bukan membenci mereka, meluruskan mereka dari pengakuan-pengakuan duriat yang kemudian adalah mereka klaim, akhirnya mereka mencari keuntungan syahwatnya. Kalian saksikanlah videonya. Bagaimana mereka yang menamakan dirinya Habib adalah tidak beradab kepada ulama-ulama Nusantara. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hati. Sungguh sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh Abah Setu.
Ini menjadikan kita sebagai seorang warga pribumi yang harus benar-benar berhati-hati sikap apa yang telah disampaikan oleh kaum para Ba'alawi. Jadi harus berhati-hati agar kita tidak terprovokasi, tidak tercuci otak kita untuk memahami siapakah mereka, dan akhirnya kita itu tertunduk kepada mereka. Sekali lagi, mari dengan adanya apa yang telah disampaikan oleh Abah Setu ini menjadikan pembuka mata hati kita, pikiran kita untuk mencintai ulama-ulama yang sebenarnya. Baiklah, kita lanjut lagi video berikutnya. Taufik Assegaf, bagaimana dia tidak beradab kepada ulama Nusantara. Dia menganggap, dari awal mereka itu sudah minta kepada Sunan Kordogronyo sebagai warga kelas 1. Tadi semua mereka ingin dianggap sebagai duriat yang diagungkan. Tapi Abah sudah membaca dari kitab Hub Dijong, dari buku-buku Panderplas, bahwa mereka itu adalah pendatang yang dibawa oleh Sunan Kordogronyo. Tujuannya adalah sama. Karena setelah mereka perang di Penogoro, sahabat, mereka itu adalah Belanda kehilangan 20 juta gulden habis perang di Penogoro. Di mana Pangeran Diponegoro yang merupakan Sayyid yang asli, bersama kakeknya ada Hamengkubuwono II yang menampung Sayyid dan Syarif yang eksodus dari Arab karena mereka dikejar-kejar dan dibunuh, adalah karena ingin menghilangkan jejak sebagai duriat Rasulullah. Tadi semua adalah kemudian mereka berperang 1825-1830. Tapi kemudian Pangeran Diponegoro adalah ditipu oleh seorang Habib, dan akhirnya diadakan seolah pertemuan dan ditangkaplah beliau. Maka disitulah punahlah perjuangan Islam. Nah, sementara mereka ini ada dibawa oleh Sunan Kordogronyo ke Indonesia, seolah-olah tadi karena Belanda setelah kekalahan perang adalah melawan Pangeran Diponegoro sudah tidak punya napas di Nusantara ini. Tidak ada kepercayaan dari rakyat, tidak ada kepercayaan dari ulama. Itulah awal kisah Utsman bin Yahya yang akhirnya mendapatkan penghargaan dari Belanda, yang akhirnya menjadi mufti Belanda, yang akhirnya dia harus selalu mendoakan Belanda dan menganggap perjuangan orang-orang Nusantara, pribumi yang merupakan darah asli Nusantara, adalah dia berjuang adalah orang-orang yang gurur. Demikian pula hari ini orang-orang yang tadi Habib-Habib itu dan juga orang-orang muhibbin itu kepada orang-orang yang ingin berjuang memerdekakan bangsanya dari pengakuan bangsa lain. Oh, mereka tidak menguasai. Faktanya video begitu banyak bagaimana mereka berlaku tidak. Dari mulai sebagaimana yang terjadi di Palestina, pengakuan makam, membuat haul-haul, membuat kisah-kisah baru, ya. Disitulah kehancuran dari Palestina. Sebenarnya masalah mereka sekarang ini ada yang seolah-olah Allah buka rahasianya, bukan karena Kiai Madudin. Sebetulnya dalam hitungan tarikh batin, sahabat, memang inilah 2025 adalah wiwitan. Memang seharusnya segalanya akan terbongkar, segalanya. Bukan Kiai Madudin. Kiai Madudin hanyalah sebab sesungguhnya tadi semua. Jadi sekali lagi, pidato mereka mengatakan bahwa Jawa adalah pintu ulama tarim. Kemudian Jawa Barat adalah milik para habaib. Kenapa mereka hanya menguasai Jawa Barat, Pulau Jawa? Karena tadi itu sudah ada catatan daripada Zionis, kuasai Jawa, kau kuasai Nusantara. Itu sederhana sebetulnya secara politiknya. Dan juga kepada jenderal-jenderal yang tidak punya nasionalisme hanya karena sakit hati, barangkali zaman Pak Jokowi tidak dipakai, sahabat. Ini juga harus kalian pahami. Ini ada politik di dalam sini. Makanya kenapa dulu Pak Harto itu adalah Gus Dur itu harga mati. Dari situlah perseteruan Rizik Syihab dengan Gus Dur adalah sesungguhnya diawali pada saat Gus Dur menjadi ketua PBNU. Pahami kisah ini. Maka disitulah ada kisah adalah bagaimana Rizik Syihab mengajak mubahalah, bagaimana Rizik Syihab menyebutkan buta mata, buta hati, dan lain sebagainya. Kasih bajingan. Tulis saja bajingan, tak usah ragu-ragu. Saya bilang begitu, tangkap semuanya kita. Tak usah ragu-ragu. Saya arti saja semuanya siapa yang pernah ikut. Apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Dan kemudian bahwa pernyataan Rizik Syihab barusan dalam videonya mengatakan kita rebut Indonesia, berarti inilah yang harus sekali Pak pantas makam diakui, pahlawan dia baalwikan tadi semua. Kemudian kalian sudah mengerti 3.000 lebih makam yang sudah dan sekian ribu yang sudah dibongkar ternyata adalah kosong. Tidak beda dengan di Mesir. Banu Fatimiyah saat Salahuddin Al-Ayyubi melihat tanda-tanda kerusakan Mesir, kehancuran Mesir. Ada sekelompok orang yang mengangkut duriat Nabi saat itu. Kemudian beliau minta izin kepada Tuan Syekh Abdul Qadir
bahwa disitulah beliau adalah mendengungkan seolah-olah jihad tadi semua. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang kalian dengar. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang sebetulnya dulu udah sempat memerdekakan Palestina dari mereka. Tapi kemudian lihatlah apa yang terjadi. Kalau kalian ngerti tentang politik sedikit, apa itu Partai Fatah, apa itu Ikhwanul Muslimin, siapa PLO Yasser Arafat, dan siapa orang-orang yang sekarang disakiti itu, sesungguhnya itulah tadi semua. Maka jangan juga terlalu prihatin kepada orang-orang gajah. Sesungguhnya adalah mereka juga adalah bagian dari mereka yang awalnya salah dalam berprinsip tadi semua. Ya, salah yang membiarkan oleh orang-orang yang mengaku duriat Nabi Ibrahim dibiarkan masuk, kemudian mereka bikin haul-haul pengakuan-pengakuan, 300.000 makam dipalsukan. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Justru mereka yang jadi tamu menjadi tuan rumah. Maka video barusan yang Abah putarkan tentang Rizik Syihab, mari kita rebut Indonesia. Maka lihat kalau kalian pahami, mereka buat mapping di seluruh Nusantara ini, di mana dia bikin lembaga-lembaga pendidikan tadi semua ya. Ingat, itu hanyalah merupakan baju cangkang untuk mengelabui adalah sesungguhnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Inilah wahailah. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang masih mencintai Habib ini, Abah bukan membenci mereka. Tapi kita harus mencintai negara kita. Bukan hanya pengakuan kepada duriat Nabi yang tidak terbukti, kan Abah sudah buat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah? Silakan. 200 juta, bahkan plus pelfire. Sampai hari ini tidak ada. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak adalah mereka itu. Karena Abah sudah membuat satu runutan sebelum mereka datang. Abah sudah buat video dari mulai sejarah-sejarah abad keempat. Abah sudah bikin video. Seandainya ada mereka dari datang, Abah sudah susun kitabnya tadi semua. Tadi semua sampai kepada abad ke-9 adalah Habib Ali Asyakron tadi itu semua yang telah menetapkan Said Ahmad bin Isa adalah pernah hijrah dari mimpi. Yang kedua adalah dari adalah kesurupannya seseorang tadi semua. Tadi semua ya. Nah inilah sah. Bahkan Abah sudah bikin susun tadi kata Abah. Kaum Bani Alawiyin keturunan Rasulullah yang dari Said Ahmad bin Isa, Abah sudah juga susun. Sesungguhnya mereka semuanya ada orangnya, ada sejarahnya, ada kisahnya, ada catatannya. Kalau memang ada tadi semua. Ya, jadi ini karena pernyataan Rizik Syihab ini sudah keterlaluan. Satu, udah berapa kali mengajak perang. Kita tidak usah berperang, percuma berperang dengan saudara kita. Maka Abah selalu katakan, kalau berperangnya itu dengan saudara kita, jangan lakukan. Tadi semua, tapi kecuali berperangnya dengan Ba'alwi, siap, mari kita lakukan. Tadi semua, ya. Masihkah Anda tidak sadar apa yang telah disampaikan oleh Abah Setu? Apa yang pernyataan yang disampaikan oleh Abah Setu bukanlah untuk membenci dari golongan kaum Ba'alawi atau golongan kaum Habaib. Karena pengakuan mereka sebagai duria Rasulullah Muhammad SAW yang sampai saat ini tidak mempunyai bukti dan tidak mempunyai data yang valid, Abah Setu memberanikan membongkar, bahkan Abah Setu menantang pada siapapun yang bisa menunjukkan bukti data tentang keabsahan kaum Ba'alawi sebagai duria Rasulullah Muhammad SAW, Abah Setu akan memberikan uang 200 juta. Itu sudah beredar beberapa minggu yang lalu. Ini menjadikan kita seorang pribumi warga negara Indonesia harus sadar. Sekali lagi, mari kita sadar. Ini bukanlah suatu kebencian, tapi ini adalah pelurusan agar kita tidak terdoktrin dengan orang-orang yang mengaku sebagai duria Rasul yang akhirnya mempunyai kepentingan tersendiri. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda tentang isi video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.